Halo masyarakat sehat, jumpa lagi dengan saya di channel kitasehat.com. Oke, kitasehat.com kali ini akan membahas kembali mengenai masker. Namun, bukan mengenai efektivitas masker, tetapi mengenai limbah masker sekali pakai yang mungkin tiap hari Anda pakai. Oke, penasaran bagaimana selengkapnya? Yuk simak ulasan selengkapnya hanya di channel kitasehat.com. Masker kali ini tentunya sudah menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian besar atau bahkan mayoritas orang di seluruh dunia, terutamanya di Indonesia gitu. Masker yang mereka pakai itu banyak sekali, mulai dari masker kain, masker medis, masker sekali pakai, dan masih banyak masker-masker yang lain yang tentunya fungsinya itu sama, untuk mengurangi penularan atau mengurangi COVID-19, untuk mengurangi virus yang masuk ke dalam tubuh gitu. Nah, yang jadi permasalahan yaitu adalah bagaimana sih setelah masker ini dipakai kemudian dibuang saja ke lingkungan. Apalagi ya masker sekali pakai ini itu cukup banyak digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Tentunya ini juga bisa menimbulkan masalah baru gitu. Kita tahu sendiri bahwa untuk masker ini mungkin sulit sekali terurai itu oleh lingkungan, dan tentunya apabila masker bekas orang yang terkena COVID-19 itu tentunya mengandung infeksi atau bisa dikatakan sebagai limbah yang infeksius. Tentunya hal ini perlu adanya perawatan khusus atau penanganan khusus. Mungkin berbeda dengan yang di rumah sakit gitu. Kalau di rumah sakit mungkin limbah tersebut, limbah masker ya contohnya, itu bisa ditangani dengan baik gitu. Salah satunya mungkin itu dibebaskan dengan sampah-sampah yang mungkin sampah domestik seperti limbah rumah tangga gitu. Nah, bahkan di rumah sakit itu ada yang diolah di insinerator, jadi sudah dipastikan limbah dari masker medis itu aman. Berbeda dengan mungkin yang berada di masyarakat gitu. Bahkan masyarakat mungkin membuang secara sembarangan ke tempat sampah atau dibiarkan berjatuhan di jalan-jalan. Nah, tentunya hal ini itu bisa menimbulkan dampak yang baru gitu, walaupun penularan pun bisa melalui limbah-limbah yang tersebut. Limbah tersebut tentunya akan memberikan masalah baru gitu. Masker yang digunakan oleh masyarakat Indonesia ini memang bukan terkategori sebagai limbah medis yang diperlukan seperti limbah medis di fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasiankes, karena tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan untuk pasien sehingga masuk ke dalam limbah domestik ya. Dengan demikian pemberlakuannya sama dengan pembelian limbah domestik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Namun gitu, sekarang itu kondisinya itu berbeda gitu. Jadi yang saya katakan tadi gitu, siapa tahu masker tersebut mengandung atau menjadi limbah yang infeksius, jadi harus dikelola dengan baik dan harus ditangani dengan secara khusus gitu. Namun untuk mengurangi resiko kesehatan juga, penanganan masker yang sekali pakai itu bisa dilakukan dengan 5 cara. Yakni yang tahapan pertama itu mengumpulkan masker bekas pakai. Nah, saat ini penggunaan masker oleh masyarakat itu semakin tinggi gitu. Hal ini terkait dengan kewaspadaan isu COVID-19. Nah, secara positif juga menandakan kesadaran masyarakat itu untuk proteksi diri itu semakin baik gitu. Namun dengan demikian peningkatan penggunaan masker ini juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan dikhawatirkan menjadi masker bekas pakai dilakukan daur ulang untuk dijual kembali ke pasar. Nah, tentunya kita semua di sini harus berperan dengan mengelola masker bekas itu, masker bekas sekali pakai itu dengan baik. Tentunya yang pertama itu yang perlu dilakukan gitu, potong terlebih dahulu masker tersebut sebelum dibuang. Bisa dipotong ataupun dirobek gitu. Kemudian untuk talinya juga salah satunya juga harus dipotong gitu. Karena apa? Ditakutkan nanti bisa menimbulkan masalah baik terhadap hewan ataupun manusia gitu. Jadi setidaknya
dilakukan penanganan dengan cara memotong atau merobek, kemudian talinya itu dipotong juga gitu. Setelah itu kemudian dilakukan disinfeksi. Disinfeksi ini seperti apa gitu? Dengan cara merendam masker yang telah digunakan pada larutan disinfektan, bisa juga pemutih ataupun deterjen gitu. Yang penting cairan tersebut itu mengandung basa yang tinggi gitu. Nah, setelah didisinfeksi tentunya rubah bentuk masker tersebut gitu. Kumpulkan atau masukkan masker tersebut dengan wadah plastik yang aman gitu. Nah, untuk masker individu itu perlu dirusak talinya gitu, yang seperti saya katakan tadi, dan juga robek daripada susunan masker tersebut itu, paling enggak dibelah menjadi 2 gitu, baru itu nanti bisa dibuang ke tempat sampah. Nah, selanjutnya itu baru setelah mendapatkan penanganan kasus tersebut, dimasukkan ke dalam kantong plastik, dirobek, kemudian talinya dipotong, diinfeksi, baru bisa dibuang ke tempat sampah domestik. Nah, tempat sampah domestik ini bisa seperti apa gitu? Bisa mungkin Anda yang berada di kampung bisa di pekarangan rumah, kemudian mungkin maskernya mungkin ataupun sampahnya nanti bisa dikelola dengan berbagai macam gitu. Ataupun yang di daerah perkotaan yang menggunakan sistem tempat sampah ambil, itu tentunya harus diletakkan sebaik mungkin dan jangan sampai terjamah oleh orang-orang selain petugas kebersihan gitu. Kemudian setelah dibuang kita harus mencuci tangan. Kenapa itu? Ya, dengan mencuci tangan tentunya kita bisa menghindarkan mungkin kuman-kuman yang menempel setelah kita membuang masker tersebut gitu. Atau juga mungkin di salah satu masker tersebut juga mungkin masih menempel virus itu. Jadi dengan kita mencuci tangan dengan sabun gitu, tentunya dengan air yang mengalir, atau bisa menggunakan hand sanitizer pun bila tidak ada sarana cuci tangan itu lebih baik gitu. Nah, itulah 5 tahapan yang Anda harus lakukan ketika ingin membuang sampah masker medis sekali pakai ataupun sampah masker sekali pakai yang Anda gunakan sehari-hari. Jangan sampai masker tersebut justru malah menimbulkan masalah baru, dan juga bijak-bijaklah dalam menggunakan masker tersebut gitu. Jika perlu, Anda tidak perlu sering-sering berada di luar rumah untuk mencegah penumpukan atau pengelolaan limbah masker sekali pakai. Cukup sekian dan terima kasih.